Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, rumus dasar di akuntansi sebenarnya simpel ya, hanya aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kalau misalkan kita buat sama begini, aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Rumusnya hanya itu saja. Kalau di mata kuliah yang lain mungkin rumusnya banyak ya, tapi kalau di akuntansi sebenarnya hanya simple, aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu kekayaan atau harta, atau ada juga yang menyebutnya aset, ya aset atau harta. Kemudian hutang plus modal itu biasa ya. Sekarang kita perhatikan bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi itu harus ada keseimbangan di sini. Nah, di sini harus ada keseimbangan atau jumlah sisi aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Pasiva itu tadi isinya adalah hutang dengan modal. Yaitu kalau dinamakan persamaan dasar bahwa jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Jadi kalau misalkan nanti kita memasukkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi itu setiap tanggal transaksi, setiap ada mutasi itu harus kita cari berapa saldonya. Nah, kalau seandainya setiap perubahan atau setiap mutasi itu misalkan kita cari saldonya ternyata ada selisih walaupun cuma Rp1, berarti itu salah ya. Berarti kita harus ngulang lagi dari awal. Begitu. Jadi harus sama antara sisi aktiva atau aset atau harta dengan pasiva atau hutang dan modal tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita membuat persamaan dasar akuntansi itu adalah untuk mengetahui perubahan setiap transaksi yang terjadi. Nah, perubahannya apakah harta bertambah, tapi di lain sisi harta berkurang, atau apakah harta bertambah tapi pasifanya bertambah yang lihat dari segi hutang dan sebagainya ya. Nah, itu tujuan dari kita membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada 3 bentuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa bentuk persamaan dasar akuntansi ini ada 3 ya, sebenarnya ada 3 ini. Nah, bahwa harta itu sama dengan modal. Tapi di sini modal itu terdiri dari ada 2 modal ya, modal. Bisa modal yang berasal dari internal, modal sendiri, atau bisa juga atau kita katakan modal sendiri dan ada modal yang berasal dari eksternal, adalah modal asing. Nah, ada kalau modal asing itu istilahnya adalah hutang ya, tapi kalau modal sendiri adalah modal milik si pemilik sendiri. Jadi itu bisa dikatakan bahwa harta sama dengan modal, di mana modalnya ada modal asing, modal sendiri. Kemudian kalau kita ubah lagi persamaannya bisa yang kedua, yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, dalam operasional perusahaan kadang-kadang kan bukan hanya transaksi berkaitan dengan harta, hutang dan modal saja, tapi juga ada transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan ya, bisa karena terjadinya penjualan atau bisa juga perusahaan itu membayar biaya-biaya atau beban. Maka kalau seandainya nanti menemui kasus atau perusahaan itu terjadi transaksi adanya pendapatan atau menerima pendapatan atau membayar beban, maka nanti tetap dimasukkan di persamaan dasar akuntansi, tetapi nanti mempengaruhi modal. Tapi bedanya, kalau pendapatan itu nanti menambah modal, tapi kalau beban itu nanti mengurangi modal. Ya, jadi nanti dalam persamaan dasar akuntansi nanti dibuat keterangan di sebelah kanannya pendapatan, di sebelah kanannya modal, maaf, itu ada kolom keterangan itu untuk sebagai tempat untuk kolom keterangan dari modal, apakah bertambah karena pendapatan ataukah berkurang karena beban.
Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ini unsur-unsur yang ada dalam persamaan dasar akuntansi ya. Jadi ada aset, kemudian hutang. Nah, ada juga yang ada yang mengatakan aktiva, ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan aset. Itu di kelompok yang sebelah kiri atau sebelah yang kelompok aktiva. Kemudian yang kelompok pasiva itu hutang, ada yang mengatakan liabilitas atau liability atau kewajiban. Nah, nanti kemudian diikuti dengan ekuitas, pendapatan, beban. Nah, pada saat kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita harus bisa membedakan karena untuk aset itu kita bedakan ada aset lancar, ada aset tetap. Jadi nanti kita urutkan di persamaan dasar akuntansi sesuai dengan urutan waktunya ya. Jadi kalau misalkan kita urutkan dari aset lancar dulu. Jadi misalkan mulai dari kas, piutang, persediaan dan sebagainya. Jadi kalau aset lancar itu diurutkan sesuai dengan urutan yang paling lancar. Paling lancar berubah menjadi uang kas. Maka mulai dari kas, kemudian piutang, persediaan dan sebagainya. Kemudian kalau aset tetap itu adalah aset yang berubah menjadi uang kas yang paling lama. Jadi mulai dari yang paling lama adalah tanah, kemudian gedung atau bangunan, kendaraan dan sebagainya. Jadi itu kebalikannya ya. Jadi kalau aset lancar itu diurutkan dari yang paling lancar menjadi uang kas, tapi kalau aset tetap diurutkan dari yang paling tidak lancar atau paling lama berubah menjadi uang kas. Kemudian begitu juga dengan hutang atau kewajiban. Hutang ini juga harus dibedakan. Ada hutang lancar dan hutang jangka atau hutang lancar atau hutang jangka pendek ya. Artinya kalau hutang jangka pendek itu hutang yang jangka waktu pelunasannya itu kurang dari setahun atau maksimal 1 tahun. Contohnya kalau hutang jangka pendek itu misalkan hutang dagang, hutang gaji. Nah itu kan nggak mungkin hutang gaji itu dibayar 1 tahun yang akan datang kan nggak mungkin. Nah, jadi paling pol itu satu bulan itu atau beberapa hari sudah dibayar. Jadi misalkan hutang gaji muncul di tanggal 25 Januari misalkan. Nanti di tanggal 1 Februari itu pasti sudah dibayar. Jadi maksimal setahun. Kemudian kalau contohnya itu bisa hutang dagang, hutang gaji, hutang misalkan hutang listrik dan sebagainya. Kemudian yang hutang jangka panjang itu hutang yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya misalkan bisa hutang obligasi. Nah, hutang obligasi itu yang hutang dengan menyertakan sertifikat obligasi. Nah, itu biasanya lebih dari 1 tahun. Atau hutang hipotek ya. Jadi itu bisa juga hutang wesel tapi yang jangka panjang. Nah, itu contoh-contoh dari hutang jangka panjang. Jadi pada saat kita membuat persamaan dasar akuntansi, itu kita harus kita urutkan ya. Jadi kalau untuk aset, jadi mulai dari aset lancar, kemudian nanti diikuti dengan aset tetap, kemudian hutang. Hutang juga begitu, mulai dari hutang jangka pendek atau hutang lancar, kemudian diikuti dengan hutang jangka panjang, baru nanti ekuitas atau modal. Nah, baru nanti di modal, nanti di sebelah kanannya ada kolom keterangan, itu adalah kolom keterangan yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di modal. Baik karena adanya pendapatan atau karena membayar beban. Begitu. Ini unsur-unsur yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi ada pengaruhnya misalkan. Ini pengaruh transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Bisa misalkan aset bertambah, bisa jadi aset bertambah, tapi di lain sisi aset berkurang. Contohnya apa misalkan? Misalkan membeli tanah secara tunai. Jadi kan kalau membeli tanah, maka asetnya berupa tanah bertambah. Tapi di lain sisi, asetnya berkurang karena kasnya berkurang digunakan untuk membayar. Atau bisa juga asetnya bertambah, tapi hutangnya bertambah. Jadi misalkan membeli tanah tetapi dengan hutang, maka tanahnya bertambah, hutangnya juga bertambah.
Atau bisa juga asetnya bertambah, modal bertambah misalkan, atau aktiva bertambah, pasifa bertambah. Karena misalkan contoh, menerima pendapatan jasa misalkan. Nah, berarti kasnya karena menerima pendapatan, maka kasnya bertambah. Di lain sisi, modalnya juga bertambah. Modal bertambah karena apa? Karena menerima pendapatan jasa. Atau bisa juga asetnya berkurang, modal juga berkurang. Contohnya kalau misalkan terjadi transaksi pembayaran beban. Misalkan bayar listrik misalkan, maka karena bayar listrik maka kasnya berkurang. Di lain sisi modalnya berkurang karena membayar listrik begitu. Itu beberapa contoh transaksi yang berkaitan yang nanti mempengaruhi antara aktiva dengan pasiva ya. Nah, ini contoh ada beberapa transaksinya sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contoh di perusahaan jasa ya, jasa persewaan alat pesta. Nah, itu inilah perusahaan jasa. Kita lihat ada saldo awal. Nah, ini adalah saldo awal. Nah, ini namanya saldo awal, saldo yang ada di awal periode, kemudian transaksi selama 1 bulan. Nah, kalau ada saldo awal, maka kita nanti kita letakkan paling atas. Tanggal itu biasanya saudara kan seperti tanggal 1 ya. Nah, sebelum kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita masukkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka kita lihat dulu rekening-rekening harus dibuka supaya nanti tidak double-double ya. Jadi misalkan, oh di sini ada rekening misalkan kas, perlengkapan, peralatan, hutang usaha, modal. Nah, ini harus kita pisahkan. Dari saldo awal itu mana yang masuk aset, mana yang masuk pasiva, mana yang masuk aktiva, mana yang masuk pasiva. Nah, mana yang masuk aset lancar, mana yang masuk aset tetap. Nah, di sini kita lihat kas dengan perlengkapan ini adalah aset lancar. Peralatan ini masuk aset tetap. Ya, jadi nanti kita pisahkan kas, kemudian perlengkapan termasuk aktiva lancar, sedangkan peralatan masuk di aset tetap. Kemudian hutang usaha jelas hutang, kemudian modal. Nah, kemudian kita lihat transaksi selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu ada misalkan membayar sewa gedung, menerima pendapatan, membayar hutang dan sebagainya. Maka di situ ada beberapa rekening ya. Nah, rekening itu apakah kita harus menambah rekening baru atau tidak? Kalau seandainya, kita misalkan tadi ada transaksi baru dan kita harus menambah, maka kita harus pikirkan dari awal sehingga nanti sudah kita kasih tempatnya sehingga nanti tidak perlu 2 kali atau double. Kalau ternyata sudah kita kasih sama dengan, karena untuk memisahkan antara aktiva dengan pasiva itu harus kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, supaya nanti tidak terjadi kesalahan, maka kita pikirkan dulu, ternyata kita harus membuka rekening baru misalkan. Nah, supaya ada rekening baru, maka kita kasih jarak. Kita kasih tempatnya dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat karena itu yang transfer tanggal 2 ya, tanggal 2 itu kan membayar sewa gedung untuk 6 bulan. Jadi kan kalau misalkan ada transaksi membayar sewa gedung untuk 6 bulan, ini transaksi tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli membayar sewa gedung untuk 6 bulan. Berarti apa namanya? Ini adalah karena untuk 6 bulan, berarti itu sebenarnya belum merupakan beban, tetapi kita sudah membayar terlebih dahulu, atau kita istilahnya adalah DP, ya. Jadi kita membayar uang muka. Kalau uang muka, istilah di akuntansi itu adalah persekot. Persekot ya, persekot namanya persekot sewa. Maka kita nanti harus membuka rekening baru yang namanya persekot sewa. Persekot sewa itu termasuk karena nanti dia berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, maka kita masukkan dalam rekening aset lancar. Dan nanti termasuk aset lancar. Maka nanti yang kita buka adalah kas,
perlengkapan, kemudian ada persekot sewa. Baru nanti diikuti dengan peralatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita buka. Kalau yang lainnya sudah ada, yang kita tambahkan adalah rekening persekot sewa. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini ini sebenarnya ini saya ralat ya. Untuk sewa gedung ini sebenarnya harusnya persekot sewa. Ya, ini sudah saya ralat. Ini adalah persekot atau uang muka ya. Jadi persekot sewa. Jadi yang kita buka adalah tanggal, kemudian kas, perlengkapan, persekot sewa, peralatan, sama dengan. Nah, ini kita pisahkan sama antara aset dengan aktiva dengan pasiva kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, setelah itu kita masukkan saldo awalnya. Nah, ini kan saldo awal. Setelah rekening-rekeningnya kita buka, maka kita masukkan saldo awal. Kita lihat saldo awal tadi tanggal 1 misalkan. Nah, ini kita tanggal 1 itulah kasnya 4 juta, perlengkapannya 1 juta, peralatan sekian juta, utang usaha dan modal sekian juta. Kita masukkan di tanggal 1. Nah, itu tanggal 1. Nah, sebenarnya harusnya dikasih tanda misalkan 4 juta ditambah 1 juta tambah. Ini seharusnya ada kalimat, ada tulisan tambah atau plus ya. Ada tulisan plus. Kemudian kalau sudah kita masukkan transaksi tanggal 2. Misalkan transaksi tanggal 2 itu adalah membayar sewa gedung untuk 6 bulan. Jadi 1,5 juta. Karena membayar, maka kita mengeluarkan uang kas. Kasnya berkurang. Kita lihat, kasnya berkurang 1,5 juta. Di lain sisi asetnya bertambah karena ada sewa gedung atau persekot sewa. Maka di situ kasnya berkurang, persekot sewa bertambah. Nah, untuk membedakan kalau berkurang itu kan harusnya tanda mengurangi ya, minus. Tapi kalau misalkan dikasih tanda minus nanti akan bingung. Karena nanti kan dubiuk nanti tulisannya banyak kecil, jadi ada plus minus maka bingung. Untuk menghindari kesalahan maka kita kasih yang mengurangi maka kita kasih tanda kurung. Nah, jadi kalau yang tidak ada tanda kurung berarti itu adalah menambah. Nah, setelah kita tambahkan transaksi tanggal 2, maka kita cari saldo. Jadi setiap kali satu transaksi atau mutasi transaksi itu kita tambahkan di persamaan dasar akuntansi, langsung kita cari saldonya. Nah, kita jumlahkan 2,5 juta, 2,5 ditambah 1 juta, tambah 1,5, tambah 7 juta, sama dengan 2 juta tambah 10 juta. Jadi saldo sebelah aktiva adalah 12 juta, dan saldo yang pasifanya juga sebesar 12 juta. Jadi ini saldonya. Ya, jadi 2 juta ditambah. Nah, ini adalah saldonya. Ini saldo-saldo itu kita cari setelah kita memasukkan transaksi ke dalam persamaan. Kita harus cari. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengetahui apabila mendeteksi lebih awal apabila terjadi kesalahan. Jangan sampai nanti kita sudah masukkan sampai tanggal 29, ternyata ada kesalahan di tanggal 2 misalkan. Selisih Rp1 misalkan. Nah, itu karena kalau terjadi selisih yang kita ketahui di akhir bulan, maka kita harus ngulang dari awal. Kita cek seperti akuntan itu ya. Jadi kita ngecek dari awal. Maka supaya kita tidak kerja 2 kali, maka setelah setiap transaksi kita masukkan di persamaan dasar akuntansi, langsung kita cari saldonya per transaksi. Begitu. Kemudian kita masukkan tanggal 5 misalkan. Tanggal 5 itu menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan berarti kasnya bertambah, modal bertambah. Nah, kita lihat tanggal 5 itu kan kasnya bertambah 450, modal bertambah. Nah, di sini karena tadi sudah yang mempengaruhi modal maka dikasih dikasih keterangan. Maka ini modalnya bertambah karena keterangannya adalah karena adanya pendapatan jasa. Begitu. Karena bertambah maka tidak ada tanda kurung ya. Jadi
langsung kita tambahkan. Kemudian kita cari saldonya. Setelah tanggal 5 kita cari saldonya. Kemudian tanggal 10 membayar hutang. Misalkan membayar hutang, maka karena membayar hutang maka kasnya berkurang. Di lain sisi, karena hutangnya dibayar, maka maka hutangnya berkurang. Jadi kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Kemudian kita cari saldo. 2.450 tambah 1 juta tambah 1,5 tambah 7 juta. Kita jumlahkan menjadi 11.950. Ini sama dengan di sebelah pasifa ya. Kemudian ini contoh misalkan kalau tadi kan sudah membayar hutang, menerima pendapatan jasa. Contoh transaksi tanggal 19. Nah, 19 itu kan misalkan membayar beban air. Nah, kalau membayar beban air, berarti kasnya berkurang. Kemudian modalnya berkurang. Modal berkurang karena apa? Karena membayar beban. Nah, di sini, di sebelah kanannya modal itu kan ada pendapatan jasa, kemudian beban. Nah, itu kalau misalkan transaksi tanggal 19 ya tadi ya. Tanggal 19 itu kan membayar beban air, maka kasnya berkurang, kemudian modal berkurang karena ini membayar beban. Begitu. Kemudian yang berbeda lagi adalah tanggal 26. Tanggal 26 adalah berkaitan dengan transaksi perlengkapan yang tersisa. Jadi kita lihat, perlengkapan tadi kan sebesar 1 juta. Ya, 1 juta di awal 1 juta. Kemudian membeli lagi tanggal 12. Ini secara sekilas ya. Tanggal 12 ini. Jadi tanggal 15 ya, bukan. Ini tanggal 15 ini. Tanggal 15. Jadi awalnya 1 juta, kemudian membeli perlengkapan sebesar 800.000. Nah, sekarang ada berarti 1.800.000. Ada keterangan di tanggal 26 bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Berarti yang selisihnya itu adalah yang sudah terpakai. Jadi 1 juta tambah 800 dikurangi 500 ya, 1.300.000. Berarti yang sudah terpakai adalah 1.300.000. Nah, ini kita masukkan di tanggal 26 ya ini. Ini adalah pemakaian perlengkapan. Jadi pemakaian perlengkapan itu termasuk beban, tapi perusahaan tidak mengeluarkan uang kas, tapi hanya mencari berapa saldo akhir dari perlengkapan tadi. Tapi ini dimasukkan di beban. Jadi mengurangi jumlah perlengkapan, juga mengurangi jumlah modal karena ada beban pemakaian perlengkapan. Jadi itu. Jadi kalau yang ada transaksi perlengkapan yang tersisa, maka kita harus mencari berapa sih jumlah saldo perlengkapan dari saldo awal ditambah dengan pembelian, nanti dikurangi dengan saldonya, sisanya. Nah, sisanya itu nanti yang muncul setelah ada transaksi. Nah, ini 500 muncul di sebelah ini. Ini 500. Nah, ya kan? 500 itu muncul setelah kita mencari saldo, setelah transaksi kita masukkan tanggal 26, kita cari saldonya, maka di situ perlengkapan sebesar 500.000. Nah, kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita cari saldonya. Jadi jumlah aktiva, jadi jumlah kas kan 3.250, kemudian perlengkapannya 500, persekot sewanya 1.500, kemudian peralatan 9.200, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan 14.450. Kemudian yang sebelah pasifa, utangnya 3.700, kemudian modal akhir 10.750, maka ini juga kita jumlahkan. Jumlahnya sama, jadi 14.450. Berarti kalau kita jumlahnya ini sudah kita lihat sekilas, ini 14.450, ini juga 14.50, maka sudah balance. Maka kalau kita menghitung sudah balance, kemungkinan sudah benar. Nah,
Kalau sudah beres, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita lihat di sini. Jadi, untuk yang laporan laba rugi kita lihat di transaksi yang mempengaruhi modal di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah kita masukkan di laporan laba rugi. Jadi di situ kan ada pendapatan jasa, beban listrik, beban telepon, dan sebagainya. Itu kita masukkan di laporan laba rugi. Kemudian yang paling bawah ini, tadi, yang jumlah aktiva sebesar 14.450, jumlah pasifa 14.450, ini yang masuk di neraca. Ya, ini yang masuk di neraca. Kemudian nanti laporan yang kedua kan perubahan modal. Ini adalah modal awal modal yang saldonya di awal, kemudian yang 10.750 ini adalah modal akhir. Nah, itu kita lihat ya. Yang pertama laporan laba rugi ini berasal dari keterangan sebelah kanan modal ya. Kita lihat. Nah, di sini ini berasal dari angka-angkanya diambilkan dari sebelah kanan modal tadi atau transaksi yang mempengaruhi modal. Jadi pendapatan jasa misalkan tadi pendapatan jasa ada 3 kali transaksi ya, 450, kemudian 1.500, dan terakhir adalah sebesar 800. Maka itu kita jumlahkan sama dengan 2.750. Kemudian beban. Jadi ini beban listrik, beban telepon, beban air, beban pemakaian, perlengkapan. Jadi ada 4 ya, kita masukkan. Jadi kalau laporan laba rugi itu simpel untuk perusahaan jasa, hanya pendapatan dikurangi dengan beban. Ini dikurangi dengan beban. Nah, ini sifatnya adalah mengurangi. Jadi karena pendapatan lebih besar dari beban, maka ini adalah laba. Laba ya ini ya. Jadi laba. Nah, laba nanti laba rugi, misalkan terjadi rugi atau memperoleh laba, maka kita masukkan di laporan yang kedua, laporan keuangan yang 2. Nah, laporan perubahan modal ya. Karena tadi laba, maka laba menambah modal. Ini menambah. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi mengurangi. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi prive? Prive itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi si pemilik. Kalau seandainya ada prive, maka kita taruh setelah laba rugi ini adalah prive. Ada di sini. Nah, nanti prive itu mengurangi modal. Ya, jadi kalau seandainya laba, maka nanti ditambahkan di modal awal. Kalau seandainya rugi, maka dikurangkan. Kemudian kalau seandainya ada prive, maka prive itu mengurangi modal. Nah, karena dalam transaksi ini adalah perusahaan memperoleh laba, maka laba itu ditambahkan. Maka kita lihat tadi kan modal awalnya kan 10 juta ya, ini 10 juta. Modal akhirnya tinggal kita tambahkan, maka sama. Ini kalau kita crosskan, modal awalnya 10 juta, modal akhir 10.750. Apakah benar? Nah, ini kita lihat di situ modal awalnya 10 juta, modal akhir 10.750, berarti sudah benar. Yang terakhir adalah kita membuat neraca. Nah, neraca tadi kita ambilkan dari kolom paling bawah. Nah, ini kolom paling bawah. Jadi kas 3250, perlengkapan 500, persekot sewa 1.500, peralatan 9.200, hutang 3.700, dan modal 10.700. Nah, ini kita pindahkan di laporan neraca. Tapi harus kita pilah mana yang masuk aset lancar, mana yang masuk aset tetap. Begitu dengan hutang, mana yang masuk hutang lancar. Kalau seandainya ada hutang jangka panjang, maka letaknya ada di sebelah sini. Ini adalah hutang jangka panjang. Karena dalam contoh kasus ini tidak ada hutang jangka panjang, maka kita kosongi ya. Jadi yang kita masukkan ini adalah sewa, itu adalah persekot sewa maksudnya ya. Jadi yang masuk di aset aktiva lancar adalah kas, perlengkapan, persekot sewa, kemudian kita jumlahkan. Kemudian masuk di aktiva tetap itu hanya peralatan. Kemudian hutang dan modal. Nah, jumlahnya sama seperti jumlah saldo di persamaan dasar akuntansi tadi kan
14.450. Ini saldo aktiva, kemudian saldo pasifa. Jadi ini kalau sudah balance, kemungkinan yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir ini sudah benar. Demikian penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.